mana yang akhirnya jadi layak investasi dari variabel apa, Lex? Jadi gue ngeliat dulu dia turunnya ini kenapa. Ada beberapa orang kayak misalnya dia lihat, wah harga turun, beli gitu, udah murah. Kalau gue melihatnya turun ini bisa jadi ada something bad happening. Apalagi kalau misalnya semuanya naik dia sendirian turun gitu. Oke. Nah, kayak di buku itu tuh ada ngejelasin berbagai corporate action yang dilakukan oleh Grup Salim sebenarnya. Kan Grup Salim juga bukan hanya Indonesia, bro. Di Betul. Filipina juga ada kan. Iya. Bahkan ada video bahwa orang Indonesia ini menguasai banyak Betul. mayoritas bisnis di Filipina. Iya. Dia ambil perusahaan publik, terus injek aset, dan ngelakuin isu itu sebenarnya dia udah ngelakuin lama loh. Bro Felix. Halo. Dari midascuan.id. Ya. Bener ya, Midas Betul. Cuan. Bro, gue tuh the point aja bro. Ini kan kondisinya perang, Iya. harga saham juga luar biasa koreksinya. Kalau lu pribadi di tengah kondisi kayak gini, menurut lu, Felix, yang mana sih yang paling aman secara sektor atau secara saham? Aduh, yang paling aman ya, kayak nggak ada yang aman gitu. Nggak aman ya? Kalau perang itu semuanya ya, tapi yang kalau ya intinya kalau perangnya lama ya mau hold apapun juga percuma gitu. Iya. Tapi gue sih pikirannya gini, kalau misalnya perangnya berlama terus satu dunia hancur gitu kan, Iya. ya lu mau beli saham nggak beli saham juga nggak matter sih. Jadi Oke. sama-sama hancur juga gitu. Sama hancur juga, lu mau beli hancur, nggak beli juga hancur gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya perangnya ternyata selesai, Iya. misalnya perangnya tuh damai pada akhirnya, ya yang beli saham atau kondisi hancur kan ya jadinya panen, bro. Iya, jadi istilahnya by the deed lah ya. Iya, by the deed. Kalau kan kalau misalnya gue kan lihat fundamentalnya tuh. Iya. Nah, kalau fundamental masih oke, terus ya udah ada fear yang membuat harganya turun, ya ambil aja pelan-pelan. Kalau midascuan.id ini approach kalian tuh pure fundamental. Betul. Fundamental yang seperti apa, Bro Felix? Gua pengen dapat dalam posisi ini mana sih sebenarnya yang masih sehat atau masih layak investasi based on analisa fundamental. Oke. Kalau fundamentalnya itu ya value investing yang jelas. Ya. Nah, tahu value investingnya ini gue define tuh intinya lu beli sesuatu yang value-nya lebih tinggi lah. Bukan soal PE-nya rendah, PBV-nya rendah gitu. Nggak juga. Kadang-kadang kita lihat ya PE, PBV-nya rendah ya memang dia sewajarnya begitu gitu. Yeah. Jadi meskipun dia murah tapi ternyata ya nggak terlalu bagus, jadi dia nggak bisa naik gitu. Nah, jadi yang misal approach-nya kita itu adalah kita lihat ini bisnisnya bagus, manajemennya oke, track record-nya bagus, habis itu ke depan itu ada katalis bagusnya nih bagi ini emiten nih. Misalnya entah peningkatan kinerjanya atau ada aksi korporasinya yang membuat dia tuh ibarat dapat angin lah. Dapat angin sehingga dia tuh bisa naik harganya. Jadi kita bukan hanya cari yang murah aja, tapi dia ada katalisnya lah. Jadi gitu. Bukan cari yang murah secara historis, tapi mencari future ya, betul. Okay. Jadi harus ada katalisnya menurut kita ya. Baru itu lebih bisa nongkrong. Kalau menurut lu di kondisi sekarang nih, ini kan gua nggak tahu view lu seperti apa, cuman di pandangan gua di kondisi market seperti sekarang ini, salah satu yang dalam tanda kutip lebih menekan ISG itu rilisnya data 1%. Itu nanti akan kita follow up ke sana. Cuman gua penasaran sama view lu sendiri ini dalam kondisi kayak gini sendiri, porto lu itu di sektor apa kalau boleh tahu, yang heavy-nya di mana? Jadi biar gue dapat gambaran yang lagi lu lihat yang bagus secara value itu di mana sih? Saya kalau porto gua sekarang tuh heavy di komoditi itu oil gas, batu bara, metals gitu. Nah, sebenarnya kita tuh di sana itu kita masuk tuh sebelum ada perang, jadi kita nggak tahu nih bakal ada perang. Kita waktu itu ya belinya kan dari tahun lalu kan. Ya kita lihat dari tahun lalu kayak sektor misalnya contoh saya bisa tahu misalnya satu emiten Medco gitu ya. Nah, Medco itu tahun lalu kan dia harga oil tahun lalu kan sekitar 60-70 tuh. Nah, terus tahun lalu dia melakukan akuisisi, tambahan akuisisi
dia sekarang tuh punya satu blok koridor namanya. Sebenarnya dia sebelumnya itu tahun 2022 nggak salah, 22 atau 23 dia akuisisi 45% koridor. Nah, itu sekarang jadi aset terbesarnya dia. Kontributor terbesar ke kinerja dia sejak 2022. Nah, waktu masa Juni atau Juli tahun kemarin, itu dia tambah dari 45 jadi 70. Apa nih yang ditambah? Persentase kepemilikan di koridor. Nah, jadi dari awalnya 45%, dia naikin ke 70%, dia akuisisi lagi. Berarti kan ini aset terbesar dia tambah tuh porsinya, dia tambah porsinya gitu kan. Yang waktu itu harga oilnya kan ya lagi rendah 60-70 kan. Terus kita hitung-hitung kan saat itu produsen kayak di Amerika gitu, sebenarnya modalnya mereka tuh di sekitar $60 untuk produksi 1 barel oil itu modalnya sekitar 60. COGS-nya? Ya, COGS-nya sekitar 60. Artinya harga oil di 60 ini ya menurut kita not sustainable karena ini tuh udah harga modalnya mereka gitu loh. Jadi kayak somehow entah ada cuts kah atau apa, ada aksi-aksi apakah supaya buat naikin hasil harga oil. Kan Amerika punya salah satu produsen terbesar juga kan di minyak gitu. Kan? Jadi ya we think pada saat itu ya 60-70 mau turun sampai gimana lagi nih oil kan. Nah, sedangkan di satu sisi dia akuisisi tambah, terus kok misalnya ke depan oil 70-80 aja deh, nggak usah kayak sekarang sampai 90-100 gitu kan. Harusnya nih Medco labanya bakal gede. Itu satu. Terus yang kedua, dia itu ini waktu Juli tahun lalu dia kan punya aman mineral. Nah, si amannya ini tuh maksudnya Salim. Ya, Medco-nya punya 20% aman. Betul, iya. Nah, si aman Salim ya. Betul. Nah, si amannya ini lagi pokoknya smelternya itu lagi nggak bisa beroperasi. Lagi ada masalah lah smelternya. Jadi kan smelternya nggak bisa beroperasi dan waktu itu pemerintah tuh nggak boleh ekspor mentahnya lah. Jadi kayak misalnya udah raw material nggak boleh. Jadi harus diolah dulu. Karena smelternya rusak tuh. Nah, jadi smelternya rusak ya dia nggak bisa ekspor, dia nggak bisa olah dia punya biji. Jadinya kan dia rugi kan, maksudnya nggak ada penjualan gitu. Si amannya itu. Ya, aman. Nah, terus waktu di November itu si amannya dapat izin buat ekspor mentahnya dulu. Nah, jadi kan dari dulu amannya nih rugi, kan mereka punya 20% kan nanti masuknya ke labanya dia kan, harusnya 20% kan. Jadi awalnya rugi, bisa profit nih kalau misalnya dia bisa jualan. Waktu itu harga tembaga lagi tinggi, harga emas juga lagi tinggi kan 5.000 per ounce kan. Jadi kita pikir-pikir ya kalau harga oilnya naik, nggak usah setinggi sekarang lah. Profitnya bakal lebih gede karena kan persentasenya gede. Terus yang kedua turn around dari amannya. Jadi dari situ kita hitung-hitung, wah ini profitnya bisa lonjak nih, bisa turn around. Makanya kita itu tesisnya. Itu tesis. Walaupun waktu itu harga oilnya sendiri itu masih rendah. Masih BEP sama yang tadi ya betul. Masih BEP sama harga modal lah ya. Betul. Jadi approach lo sendiri secara ya istilahnya dari lu ngelihat marketnya seperti itu ya. Betul. Proses berpikirnya ya. Betul. Bro, gue penasaran. Jadi kalau misalnya untuk case-nya Medco sendiri nih, ini by the way kita disclaimer juga, not financial advice ya. Benar, bukan financial advice. Gue cuman penasaran aja. Ini kan mirip. Kita tarik mundur mungkin 2021 waktu perang yang pernah terjadi juga Rusia Ukraina. Betul. Itu kan dampak langsungnya itu ke batu bara ya. Karena one of them si Rusia sendiri itu kalau nggak salah walaupun masih di bawah Indonesia, kalau nggak salah kedua atau ketiga tuh secara net eksportir, salah satu yang terbesar. Benar, salah satu yang terbesar itu mengalami supply shock sehingga harganya luar biasa. Apakah lu melihat hal yang sama juga mungkin terjadi dengan Medco karena ini secara harga komoditasnya itu luar biasa kan? Itu istilahnya bukunya Medco itu sangat ditentukan dengan harga minyaknya. Betul. Lu melihat ada chance yang sama nggak dengan yang terjadi di saham-saham batu bara di era 2021? Kalau gue lihat batu baranya sekarang itu, kalau dulu kan karena si Rusianya kayak
udah kan perang, terus Rusia nggak kirim gas ke Eropa, Ya. jadi harga gasnya naik di Eropa, Ya. dan mereka kan listrik pakai gas, jadinya mereka belinya batu bara. Bahkan ITMG dulu sampai ekspor batu bara sampai ke Eropa tuh. Padahal dulu nggak pernah sampai ke Eropa sih ITMG. Nah, jadi waktu itu kalau gue lihat sih, ya karena si gasnya itu yang tidak masuk ke marketnya Europe. Nah, kalau sekarang gue lihat itu dari sisi pertama, demand terbesar batu bara itu kan masih Cina ya. Cina masih yang merupakan importir. Ya, yang impor cukup besar. Terus dia juga PLTU-nya nambah banyak banget, bro. Jadi dia tuh gue lupa sih angka pasti berapa, tapi seingat gue tuh nambahnya tuh 10% lah dari kapasitas dia punya sekarang. Artinya kan kebutuhan dia untuk batu bara tuh bakal naik. Satu-satu. Terus yang kedua adalah AI, bro. Jadi AI itu haus banget sama energi. Dia tuh butuh energi yang terus-menerus dan gede kan ke data centernya. Nah, kalau gua ngelihat kalau dibandingkan 2022, sejujurnya gua nggak tahu apakah perang ini bakal berapa lama dan sebagainya, gua nggak tahu. Tapi dari sisi demand-nya, gua lihat demand ini nggak akan turun nih. Demand batu baranya tuh nggak akan turun. Sedangkan dari sisi supply, ya bisa jadi ada shock kan. Nah, biasanya kalau misalnya demand-nya tetap, supply-nya bisa ada shock, ya harga itu bisa spike, bro. Jadi bisa meningkat. Nah, gua sih ngeliat seperti itu. Berapa lamanya, gua nggak tahu. Karena tergantung war-nya kan. Even Ukraine sama Rusia sekarang juga masih perang tuh, nggak selesai-selesai. Redup secara perlahan. Iya, redup. Ya tergantikan lah. Benar. Tapi yang jadi pertanyaan gua, apakah chance boom dari harga minyak ini itu akan yang pertama berdampak langsung sama bukunya Medco, karena mereka seperti tadi lo bilang juga mereka punya kepemilikan diamond mineral, seharusnya itu dapat istilahnya dapat limpahan revenue juga. Betul. Tuh buat si Medco. Kalau menurut lo ini akan berdampak bagus untuk Medco, that's why masih hold sampai sekarang. Iya, menurut keyakinan saya. Menurut lo, oke, menarik. Terus apalagi sih sebenarnya ini kan kalau ngelihat Medco, ya sebenarnya udah sempat naik, tapi koreksi juga ya. Betul. Ini take kita tanggal 10 ya, tanggal 10 Maret. 10 Maret. Itu kan sempat naik, terus mengalami koreksi. Alternatif lain selain Medco, kalau misalnya dari sudut pandang lo sendiri, yang menarik cukup terdampak positif dari perang ini, atau misalnya dari yang kenaikan harga komoditas ini, saham mana aja, sektor mana aja, dan kalau boleh kasih proksi dari sektor tersebut, boleh deh. Ya, kalau oil naik harusnya ya batu baranya juga. Batu bara kan, harga batu bara itu kan salah substitusi dari oil dari sisi fuel-nya, bahan bakar. Ya kan, pembangkit listrik tuh dia ada pakai gas, ada pakai minyak, dan dia juga ada pakai batu bara. Nah, kalau minyaknya terganggu ya dia pasti switching. Kok sekarang paling besar apa ya? Kayaknya masih fosil deh. Nah, tapi gua lupa tuh secara persentase gimana. Tapi intinya kalau dia oilnya berkurang nih supply-nya, ya pasti pembangkit listrik itu bisa switching. Bahkan beberapa pembangkit listrik itu ada yang hybrid, bro. Jadi kayak dia bisa pakai gas, bisa pakai batu bara juga bisa gitu. Dia tinggal di switch saja fuelnya apa gitu. Nah, jadi substitusinya ya batu bara. Batu bara naik. Cuma dari sisi batu bara ini, kalau gua lihat, kalau oil kan ini geopolitik banget ya. Akhir-akhir ini geopolitik banget gitu. Kalau batu bara ini tidak terlalu geopolitik menurut gua. Lebih ke ya kita lihat Cina mau seperti apa gitu kan. Terus India seperti apa. Terus kita lihat produsen paling gede mau ngapain. Kalau misalnya Indonesia kan paling gede untuk yang eksporternya. Iya. 40% kalau nggak salah. Menguasai supply menguasai supply. Betul. Makanya pemerintah kita mau ngekat kuota kan supaya harganya bisa naik. Jadi kalau dari sisi supply ada kemungkinan turun karena ada kuota cut. Jadi ya harganya juga harusnya akan tersupport tuh harga batu baranya. Jadi selain oil ya batu bara, terus supporting untuk sektor-sektor itu. Supporting ini kayak kontraktor, terus
yang kayak emiten yang supporting buat oil, buat project-project oil, rig-nya, terus shipping, Oke. Perkapalan. perkapalan, betul. Itu kayaknya lagi Hot. lagi hot juga. Gue nggak tahu. Cuman maksudnya kenapa bisa jalurnya cepat banget langsung ke perkapalan? Memang kalau menurut pandangan Bro Felix sendiri, seberapa signifikan maksudnya kenaikan harga dari komoditas ini tiba-tiba langsung ke bisnis perkapalan? Padahal di tengah itu, di tengah flow bisnisnya kayaknya masih banyak sektor yang bisa lebih memonetize kenaikan harga komoditas. Contoh tadi yang Bro Felix bilang, kontraktornya. Kontraktor, betul. Iya, kenapa tiba-tiba langsung ke perkapalan? Kalau lo ada view nggak tentang itu? Ya, simply jadinya kalau gue lihat ya, kayak kita lihat sekarang kapal-kapalnya jadi terdiam lah, kayak nggak bisa lewatin Hormuz kan, soal Hormuz dia nggak bisa lewat kan. Jadi kayak kapal-kapalnya kan udah ngisi tuh. Nah, jadi kapalnya kan berkurang kan sebenarnya. Iya. Sesimpel kayak kapal yang sekarang tuh udah berkurang karena ya kapal-kapal yang sudah ada tuh ya stay di sana, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, jadi kapal-kapal yang tidak di sana ya jadinya akan dapat benefit menurut gua ya. Jadi city rate-nya. Jadi rate-nya tuh naik. Terus kapal-kapal yang gua maksud tuh juga bukan hanya kapal itu, tapi yang kapal yang supporting ke bisnis oil and gas, kayak misalnya ada kapal namanya OSV, Offshore Support Vessel gitu. Itu kapal-kapal yang buat project-project, misalnya dia mau ngangkut orang-orang ke, kan ada minyak yang offshore tuh di tengah laut. Nah, dia buat ngangkut tim ke sana, buat ngangkut peralatan ke sana, itu OSV. Nah, itu juga harusnya sih bakal dampak positif. Kenapa? Karena ketika harga oil naik, ya misalnya negara-negara kan jadinya juga berusaha untuk menaikkan mereka punya production kan. Nah, jadi kayak misalnya Indonesia entah dari SKK migasnya mau naikin eksplorasi kah, itu kan pasti perlu yang jasa-jasa kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu yang menurut gua ya bakal terkena dampak. Kontraktor ya itu mungkin ya. Ya, bisa jatuhnya ke sana. Jatuhnya kontraktor. Itu emang di Indo yang TBK itu ada? Ada, Wintermar itu contoh aja ya, ini contoh aja. Gua nggak punya saham ya. Benar. Gua nggak punya saham, gua cuma mengamati gitu. Iya. Contohnya kayak Wintermar gitu. Nah, kan dia jasanya jasa yang seperti itu, offshore support vessel. Oke, menarik. Terus kalau misalnya market leader tuh ada di perkapalan, gua lupa deh market leadernya Bull ya atau Ship. Sochi nggak sih kalau Sochi ya? Sochi kayaknya. Market leader ya? Ya geng-geng itulah. Itu tanker. Itu tanker. Kapal tanker. Oke, kalau itu dari secara bisnis itu mereka untuk apa tuh? Maksudnya mengangkut minyak, komoditas juga, mengangkut minyak. Kan dia tanker. Oke, menarik. Ini kan kita lagi ngobrol tadi 10 Maret. Ini kalau lu lihat sendiri, ini kan harganya mostly beberapa saham itu udah terdiskon. Lu sendiri ngelihat mana yang akhirnya jadi layak investasi sendiri itu dari variabel apa, Lex? Kalau di posisinya seperti sekarang? Jadi gue ngeliat dulu dia turunnya ini kenapa. Jadi kan ada orang yang, kalau ada beberapa orang kayak misalnya dia lihat, oh harga turun, beli gitu, udah murah. Nah, kalau gue melihatnya turun ini bisa jadi ada something bad happening, entah dari something yang kita belum tahu kah, ya kan, atau apalagi kalau misalnya semuanya naik dia sendirian turun gitu. Oke. Nah, jadi kayak mungkin kita berpikir kayak ada something bad nggak di sana. Jadi pertama ya gue pasti cek kayak bisnisnya selama ini gimana, terus kayak manajemennya tentu gue lihat siapa orang-orangnya, terus capital allocation-nya, dia setelah dapat profit tuh dia apain, entah dia putar lagi ke bisnisnya atau dia begitulah. Iya. Nah, konsumsi langsung atau ya dia bagikan dividen kah, atau dia reinvest buat growth kah dan sebagainya. Itu gue lihat. Nah, yang gua suka tuh sebenarnya adalah emiten yang kalau misalnya harganya turun nih, nggak ada masalah nih, so fundamental nggak ada masalah, manajemennya oke, terus capital allocation selama ini bagus, bisnisnya juga bagus. Nah, berarti ya penurunannya ini harusnya sementara.
Oke. Harusnya sementara. Harusnya ini diskon. Harusnya itu diskon, betul. Bukan jadi menormalkan normalisasi harga. Betul, betul. Harusnya ya ini diskon atau enggak sebelumnya mungkin udah kemahalan gitu. Sebelum kemahalan terus dia jadi turun jadinya ya di harga sekarang ya fair jadinya. Kayak contoh menurut gua ya, ini menurut gua nih BCA. Dulu menurut gua mahal karena PI-nya 25, 26 gitu kan. Sekarang PI itu price to earnings ya. Jadi harga dibagi dengan laba yang dihasilkan gitu. Sekarang BCA berapa ya? 15, 16 gitu. Menurut gua nih lebih fair valuasinya sekarang gitu. Dibilang murah, ya nggak murah, tapi lebih fair lah dibandingkan sebelumnya 25, hampir 30 gitu. Nah, terus yang paling penting menurut gua selain itu adalah gambar depannya, bro. Jadi kayak, kan selama ini kita ngecek gambar belakangnya nih, kayak track recordnya, historisnya gitu-gitu kan. Yang paling penting ngecek ke depannya ini, apa plan yang mau dilakuin manajemen, apa ekspansi yang mau dilakuin. Nah, itu yang menurut gua jadi penting. Jadi selain yang belakang, kita lihat depannya juga. Please, jujur aja, gua tuh menurut gua analisa yang akhirnya membuat gua berani naruh uang dalam jumlah signifikan itu adalah analisa fundamental. Gua terlepas dari gua selama ini mendalaminya flow sebenarnya. Gua ngelihat uangnya lagi ada akumulasi atau enggak, ada inflow dari investor asing atau enggak. Cuman akhirnya yang membuat gua berani naruh uang dalam jumlah signifikan buat gua itu adalah analisa fundamentalnya. Maksudnya is this real? Even saham Konglo, gua lihat bisnisnya juga. Kayak gitu loh. Karena menurut gua akan lebih masuk akal dan akan lebih rasional buat gua ketika bisnisnya ini sustainable enough sampai akhirnya gua dapat untung dari ini. Lu sendiri untuk saham Konglo ada punya? Dulu gue punya Pani. Kalau Pani bisa dibilang saham Konglo lah ya. Iya. Bisa dibilang saham Konglo. Tapi gue punyanya itu waktu tahun 2022 atau 23 deh. Jadi waktu itu masih di 900.000 gitu. Sorry, 2022-2023 itu udah Pani dengan pengendali baru atau yang lama? Baru diakuisisi. Jadi waktu Paninya itu masih kaleng kan. Dulu kan perusahaan kaleng itu jualan kaleng kan. Besok diakuisisi. Ternyata yang akuisisi itu adalah Agung Sedayo sama Salim. Betul. Nah, jadi habis itu gue masuknya itu sebenarnya setelah dia right issue yang pertama, bro. Waktu right issue dia pertama, terus kelihatannya nih peak 2-nya bakal masuk nih. Nah, cuma waktu itu gue ngelihat harganya tuh masih udah tinggi. Terus masuk 2023 berarti ya, 2023 harusnya. Dari 2000 dia turun ke 900. Nah, waktu di 900 itu seingat gua market cap-nya tuh masih sekitar 10 apa 11 triliun. Nah, waktu dia market cap 10-11 triliun, masih segitu. Peak 2-nya ini kan udah berapa ratus triliun ini bisa jadi kan. Jadi ya masa perusahaannya Konglo paling besar nih cuma segini market cap-nya, kan nggak mungkin deh. Ini kayaknya pegang project yang gede. Nah, jadi waktu itu gue masuknya di situ. Cuma waktu itu memang secara PI, secara PBV itu tinggi banget, ratusan lah, kayak ribuan deh. Tapi itu kan PI-nya berdasarkan earnings-nya perusahaan kaleng. Iya, betul. Bisnis kalengnya. Bisnis kaleng, betul. Tapi ke depannya ini kan bisnis properti PIK 2 gitu. Jadi it's a different business kan, udah different business. Jadi yang gue hitung itu adalah bisnis di depannya, bukan bisnis di belakangnya. Nah, pertanyaan gue berikutnya, cara ngitung bisnis yang barunya ini gimana? Kan lu tadi ini PI-nya memang nggak masuk akal waktu waktu Pani masuk karena harga sahamnya terapresiasi sehingga PI dan PBV-nya itu jadi terasa nggak rasional. Lu ngelihat ke depannya itu seperti apa? Jadi gue bandingin kayak misalnya PIK 2 nih, perusahaan properti yang lain itu yang sebanding lah dengan PIK 2 itu apa? Kayak misalnya BSD, mungkin Ciputra gitu ya. Tapi harusnya PIK 2 ini lebih gede nih dari mereka. Karena kan kayak tanah di BSD sama tanah di PIK kan bedanya bisa 2-3 kali lipat kan. Land bank dan price. Iya, price per square-nya, harga per meternya. Nah, jadi yang gua hitung itu adalah kalau si Paninya ini si PIK 2 ini benar-benar masuk, nilai tanahnya nih berapa nih kira-kira?
Oke. Nah, terus gue juga ngeliat gini, BSD itu setahun itu dia mungkin punya marketing sales 10 sampai 11 triliun lah. Dia jualan properti itu 10 sampai 11 triliun. Nah, dia tuh punya margin mungkin ya 30% kali, 30 ke 20% lah. Jadi margin keuntungan maksudnya. ya, margin bersihnya. Jadi kayak dia bersihnya kalau 10 triliun berarti dia bersihnya ya 2 triliun gitu kan. 2 sampai 3 triliun. Nah, masa sih jualan properti PIK 2 nggak nyampe 10 triliun? Gue sih mikir, masa kalah sama BSD kan nggak mungkin deh kan. Ya kalau misalnya dia jualannya bisa sama-sama 10 triliun, ya marginnya harusnya marginnya lebih tinggi ya. Karena kan harga tanahnya lebih tinggi. Ya taruhlah 30%, 10 triliun, 30%, 3 triliun. Artinya kan secara forwardnya, gue beli perusahaan 11 triliun, tapi kemungkinan labanya bisa 3 triliun gitu. Nah, jadi ya dari situ kan, wah ini PI-nya cuma 4 forwardnya. Oke. Ya lebih kurang kan cuma 3 sampai 4 lah. Forward looking Gitu. Jadi yang gue lihat tuh yang itu. Oke. Belum lagi kalau misalnya tambahan tanah-tanah yang masuk dan sebagainya. Jadi sorry, kan tadi compare dari land bank-nya terus ngitung price per square-nya. Akhirnya itulah yang menentukan lo dapat gambaran kira-kira value-nya di berapa. Exit plan lu seperti apa kalau dengan kondisi kayak gitu? Maksudnya target price lu di berapa itu lu ngitungnya kayak gimana? Kalau gua ngitungnya dari itu net asset value-nya. Jadi kayak dari total tanahnya dia waktu itu pokoknya waktu habis setelah reissue reissue pertama kan seingat gua peak itu jadi waktu itu belum tahu tuh peak-nya tuh bakal ada yang bilang 6.000 hektar, ada yang bilang 10.000 hektar, 8.000 hektar, whatever lah. Let's say dari 6.000 hektar deh. 6.000 hektar kan berarti kalau meterannya berarti 60 juta meter kan? Kan 1 hektar 10.000 meter. Nah, 60 juta meter kaliin tanah di peak berapa? 20 juta kayaknya lebih deh. 25 kayaknya. Ya taruhlah 20 juta kan. Itu kan ya udah ribuan triliun, ya lu kurangin lah 20, jadinya netnya lu kurangin jalan, kurangin fasilitas umum, ya netnya dapat 20-30% dari itu aja. Ya waktu itu ya hitung-hitungan gua paling ya 100 triliun lah market cap. Itu kalau dari waktu lu masuk itu di berapa 10 triliun? Ya 10-11 triliun. Betul. Iya lah, berarti target price lu 10 kali lipat tuh di kondisi kayak gitu ya. Iya, tapi itu dengan catatan ya dia berhasil sampai 6.000 hektar. Berhasil sampai 6.000 hektar. Soalnya kayak gini, Lex. Agak percuma kalau misalnya kita ngelihat ke belakang case yang udah terjadi tapi kita nggak dapet runut berpikirnya seperti apa. Jadi istilahnya step by step ngitungnya sebenarnya kayak gimana sih forward looking kayak gitu. Karena menurut gua missing link di analisa fundamental yang istilahnya yang kaku, yang sederhana itu adalah cuman ngelihat ke belakang. Betul. Sedangkan potensi upside itu tuh justru ada di depan, di forward looking lu kan. Betul. Kayak gitu loh. Makanya fundamental menurut gua nggak akan pernah berhenti. Karena akan selalu, selama ada ekspansi bisnisnya ya akan selalu akan terus growing terus. Akan selalu growing terus. Kalau lu sendiri mungkin pertanyaannya, kalau misalnya dari lu kan analisa fundamental, pernah cheating nggak? Maksudnya cheating dalam arti kayaknya gue nggak terlalu melihat fundamentalnya di sini, simply karena gue ngelihat ini bisnis ownernya bagus, terus akhirnya lu ya udahlah gue ikut ke saham dari grup tersebut aja. Ya di case apa nih ya gue ngelihat ownernya, gue ngeliat ownernya banget karena ownernya ini kayaknya dia nggak akan ngebiarin emiten sebagus itu dengan market cap cuma 10-11 triliun gitu. Pasti ada something yang dia mau lakuin. Apa itu? Harusnya sih ya tambah-tambah land bank kalau menurut gue. Jadi kayak gue mencoba berpikir lah memposisikan diri gue sebagai owner yang meskipun gue nggak mungkin bisa 100% tahu ya. Tapi kayak gue mau posisikan kira-kira kalau gue jadi dia, gue mau ngapain gitu. Betul. Nah di situ ya gue nggak pure hanya lihat yang fundamental yang di belakang, tapi pun itu ada tambah fundamental di belakang sih. Karena gue ngelihat si grup Salim itu tuh karakteristiknya memang kayak gitu.
Kayak lu pernah baca buku itu kan yang Soeharto Salim Group. Ya. Nah, jadi itu di buku itu ada dibilang, ada bagi teman-teman yang ada baca ya. Kayak di buku itu tuh ada ngejelasin berbagai corporate action yang dilakukan oleh grup Salim sebenarnya. Menarik. Dari Indofood, dari kan grup Salim bukan hanya Indonesia, bro. Di Filipina juga ada kan. Iya. Bahkan ada video ini ya menjelaskan bahwa orang Indonesia ini menguasai banyak mayoritas bisnis di Filipina. Iya, betul ya. Sampai jalan tol segala macam kan dia itu. Jadi gue ngeliat aksi kayak dia ambil perusahaan publik terus injek aset dan ngelakuin right issue itu sebenarnya dia udah ngelakuin lama loh. Kayak waktu dulu sebelum Indofood di IPO kan pun dia masukinnya lewat Indosemen dulu, habis itu dia right issue, habis itu buat pokoknya mirip lah seperti yang dilakukan di Filipina juga beliau ngelakuin kayak gitu. Jadi gue ngeliat ya ini memang gameplaynya beliau kayak gitu. Jadi gue karena baca buku itu gue sedikit punya knowledge lah untuk kayak ini bakal dilakukan sama dia kayak gini gitu. Jadi itu buku ceritain tentang historinya grup Salim. Kayak mana grup Salim itu bisa segede sekarang lah. Kalau teman-teman suka biografi atau business story itu bagus banget bukunya. Buku itu ya. Yeah. Jadi cara mereka corporate action pun ada dijelasin. Dapat polanya di situ. Betul. Wah, ilmu bagus. Thank you banget itu. Boleh tuh. Itu menarik itu untuk dipahami lebih dalam. Cuman karena seperti ini, Lis. Kalau gue sendiri tadi gue sempat declare juga bahwa pendekatan gue itu mayoritas di flow analysis. Tadi lo di awal sempat mention juga tentang BCA. BCA di kondisi sekarang itu memang secara PE, secara PBV itu bisa dikatakan dalam kondisi yang relatif murah dibanding sebelumnya. Tapi di kondisi sekarang juga di periode yang sama yang membuat akhirnya BCA jadi relatif murah, outflow asing tuh gede banget. Iya betul sih. Lu sendiri melihat itu seperti apa? Apakah lu ya udahlah yang penting akan ada waktunya di asing balik atau kayak gimana lu melihatnya? Kalau gua sih, kalau misalnya memang kayak biasa, oke, kita sama-sama tahu nih perusahaannya bagus gitu. Harga sekarang tuh menurut gua kan fair ya, bukan harga yang undervalue sih menurut gua, lebih ke fair gitu. Ya kalau asingnya masih mau jualan ya udah tunggu mereka selesai dulu deh kalau gua pikir ya. Ya tunggu mereka udah selesai, kan kita sama-sama tahu asingnya lagi jualan, ngapain kita tampungin gitu. Konyol ya. Iya. Ngapain kita tampungin itu? Konyol jadi. Betul. Jadi kayak ngapain kita tampungin, tunggu aja selesai jualan, kita jadikan watch list aja dulu. Kayak nanti mungkin dari Bro Gabe ada bilang, flow-nya udah selesai nih, udah selesai jualannya kan. Nah, mungkin baru. Kalau gua sih lebih ngeliatnya gitu aja. Kalau lu pribadi tetap mengkombinasikan ini dengan istilahnya market mover-nya juga ya. Jadi nggak semata-mata tutup mata dengan ya yang penting secara value ini udah fair. Biasanya pernah jauh lebih tinggi daripada ini. Lu tetap melihat. Ya gue tuh ngeliat, karena kan semuanya ngelihat itu juga kan. Jadinya gue juga ngeh lah. Kayak oh ya udah asingnya memang mau jualan, ya udah nggak usah gue lawan deh. Iya, benar. Ada tanggapan Alex soal isu MSCI ini? Apakah ini mempengaruhi analisa lu juga di Midas Cuan, atau lu sama sekali udahlah ini kan toh hanya mempengaruhi saham-saham yang di dalam konstituen doang? Karena ada beberapa orang juga yang berpikir ya udah kalau misalnya bukan fund manager, kayaknya ini bukan ranah lu deh. Mencari apa yang dipusingin sama MSCI ini. Lu sendiri di kubu yang mana ngelihatnya? Gua sih di kubu yang open minded sih. Kayak gua nggak merasa bahwa fundamental itu is the only way. Kayak gua melihat ya masing-masing orang punya caranya berbeda-beda. Nggak ada salahnya kita ngelihat dari kacamata orang lain gitu loh. Nah, jadi kalau gua sih ngelihatnya masalah di MSCI ini mungkin bisa jadi gede ya kalau misalnya ya outflow-nya tambah besar, terus kan ada weighting-nya juga ya. Kalau misalnya weight-nya kita makin turun segala macam kan itu at the end ya ngefeknya ke perusahaan-perusahaan yang market cap-nya gede juga di Indonesia, kayak BCA, Bank Mandiri, even kayak
begitu weighting diturunkan ya BCA, Mandiri, BNI itu kan konstituen besarnya MSCI juga kan. Secara bobot itu yang terbesar meskipun brand paling besar. Lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Jadi ya itu pada akhirnya mempengaruhi harganya juga loh pada akhirnya. Jadi kayak gue tahu nih ke depan orang pada jualan dan membuat harganya makin murah, ya ngapain gue tungguin, ngapain gue beli gitu kan. Ya gue mending nunggu jualannya selesai dulu lah. Jadi gue sih melihatnya lebih ke seperti itu. Atau ya di kubu yang lain, ya gue cari yang emiten yang memang dari awal bukan MSCI playnya bukan, nggak ada hubungan dengan MSCI. Jadi mau MSCI gimana pun drivernya dia bukan MSCI kan, jadi ya dari awal udah fine aja. Iya, jadi istilahnya untuk yang saham-saham yang dari awal nggak ada gameplay ke arah MSCI seperti itu seharusnya nggak jadi masalah, nggak jadi soal ya. Betul. Oke, menarik. Kalau lu sendiri Lex ini di tengah kondisi seperti sekarang, gua melihat bahwa salah satu yang men-trigger outflow waktu serangan pertama terjadi, itu yang gue lihat disparitas tuh. Disparitas dalam arti yang menganggap bahwa perusahaan ini diuntungkan dari kenaikan harga komoditas, itu naiknya lebar banget, naiknya tinggi, sedangkan yang dianggap dirugikan dengan naiknya harga komoditas karena bahan bakunya komoditas, itu turunnya dalam banget. Jadi sebenarnya waktu serangan pertama ini kondisinya cuma memperjelas aja posisi mereka di mana, satu diuntungkan, satu dirugikan. Betul. After rilis data 1%, mau yang diuntungkan, mau yang dirugikan, semua lengkap. Iya. Kalau menurut lo sendiri, itu kenapa? Atau ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya data 1% ini? Ya, kalau dulu kan 5% ya kan. Ya, jadi kayak 5%. Jadi ibaratnya kayak bisa sembunyi tuh di bawah 4,sekian% bisa sembunyi kan. Iya. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi kayak mungkin ada adjustment kali ya. Kayak mereka ngatur-ngatur kepemilikannya biar bisa tetap punya segitu tapi di bawah 1%. Jadi kayak mungkin ya, tapi gue nggak tahu juga apa yang terjadi. Tapi mungkin itu yang dilakuin. Sehingga men-trigger ya outflow dan rebalancing secara masif itu ya. Gue disclaimer aja, gue nggak bermaksud menjebak lu memberikan statement yang kontroversial, enggak. Itu tadi simply karena gue mau menguji tesis gue bahwa ini data 1% rilis itu dampaknya lebih parah daripada serangan pertama loh sebenarnya. Jadi itu serangan pertama melebar, yang diuntungkan untung banget, yang dirugikan rugi banget. Tapi begitu data 1% rilis, rata semuanya. Kayak gitu. Gue punya satu pertanyaan terakhir nih, Lex. Kalau misalnya di lu sendiri nih, kalau misalnya posisinya itu, ini gue tanya dulu deh. Posisinya sendiri, posisi equity sama cash kayak gimana? Komposisi aja. Sekarang itu roughly 30% cash. 30% cash. 30% cash, 70% equity. 70% equity. Iya. Karena kondisi yang agak mengerikan ini sebenarnya kalau banyak investor retail seperti kita. Ini kan secara kontribusi udah mulai besar kan di marketnya. Itu kalau misalnya duitnya udah hampir mendekati 100% di equity, itu yang bikin pasar itu susah bounce-nya. Karena udah nggak ada peluru lagi. Benar kayak gitu. Kalau lu sendiri melihat mayoritas dari pandangan lu aja, lu melihat mayoritas orang di sini, kira-kira sebenarnya kita siap nggak dengan kondisi market crash seperti ini? Apa lu melihat bahwa kayaknya orang-orang udah pada overhype sehingga susah nih untuk bounce lebih tinggi lagi, kondisinya udah susah? Jujur gue sih nggak terlalu ngikutin nge-research di itu ya, tapi ya kalau soal retailnya, apakah mereka masih punya uang lagi kah untuk mereka beli lagi? Ya I believe ya mereka kan tetap kerja ya, kita kan tetap kerja, tetap berusaha ya. Somehow pasti akan ada tambahan
bisa Modal untuk modal buat suntikan. mereka suntikin lagi. Nah, cuma yang salahnya mungkin ya, gue lihat kayaknya karena FOMO. Kayak begitu, even kayak kita ngeliat oil naik, waktu hari pertama kan Medco-nya naik kan, after that oilnya makin naik, Medco-nya turun. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat waktu hari Medco naik itu kan, ya gue ada cek juga lah flow-nya gimana. Kan yang masuk retail semua bro, yang aslinya kan sell-nya gede banget. Net outflow terbesar di serang pertama itu Medco ya. Iya. Jadi kayak wah gila ini pada beli Medco karena minyak naik gitu kan. Iya. Jadi kayak wah, gua nggak tahu ya apakah alokasi mereka 100% equity atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya mereka di waktu itu kan Medco-nya berapa? 1.800 ya kayaknya, 1.800 atau 1.900. Per sekarang mungkin 1.600, 1.700. Mungkin mereka udah kena minus 20% kan? Iya. Minus kena 20% kan? Nah, ya untuk mereka mau beli lagi entah saham lain, pasti mikir-mikir. Benar, karena ya kan? Kok kayaknya kontradiktif nih. Iya. Apa yang terjadi nih? Harga minyaknya naik kok ininya turun. Turun, betul. Jadi ya mungkin takes time lah untuk market tuh settle lagi, traumanya hilang. Karena kan market tuh gue lihat ya, kayaknya ingatannya tuh pendek gitu loh. Jadi kayak apa yang terjadi sebelumnya, udah pernah kejadian nih, perjanjian FOMO-FOMOan, tapi ntar 3-6 bulan lagi bisa FOMO lagi orang-orang kayak gitu kan. Oh iya. Tapi kan ya kalau sekarang lagi FOMO, ya mungkin sekarang habis itu settle dulu, baru habis itu naik lagi, who knows. Benar. Agree with that. Lo sendiri di kubu yang mana? Lo optimis tahun ini ISG bisa 10.000? Atau enggak? Kalau sampai 10.000 optimis. Cuma tahun ini nggak tahu deh apakah bisa tahun ini. Tapi ya kalau gue lihat long term ya harus 10.000 lewat lah. Iya, kalau long term masa sih kita masa nggak lewat sih ya. Harusnya 10.000 lewat. Cuma kalau tahun ini nggak tahu deh. Ya kalau misalnya tahun ini nggak nyampe, tahun depan baru nyampe kan juga nggak masalah bro. Benar. Yang penting arahnya kan ke sana. Betul. Oke. Terima kasih banyak bro. Gue dapat banyak insight dari lo, termasuk buku Soeharto dan Salim Group. Thank you bro Felix. Thank you bro Gabe.